Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartia, NIM 1924049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur, mudah dimengerti dan ekspresif. Toleransi kesalahan dan sangat besar dan mudah menyerap istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu pasar. Bahasa Melayu tinggi digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit penggunaannya, sangat halus, penuh sindiran, dan tidak ekspresif. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye 7 Aceh pada tahun 1380 Masehi. Selanjutnya ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Ada juga prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Prasasti Karangbahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688 Masehi. Semua prasasti beraksara Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Hal ini memberi petunjuk bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Prasasti-prasasti lain dalam bahasa Melayu kuno juga terdapat di Jawa, yaitu Jawa Tengah, prasasti Gandasuli tahun 832 Masehi, dan prasasti Manjukjrikha. Selanjutnya ada di Bogor, prasasti Bogor tahun 1942. Kedua prasasti di Pulau Jawa itu memperkuat dugaan bahwa bahasa Melayu kuno pada saat itu tidak hanya dipakai di Sumatera, tetapi juga dipakai di Jawa. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai bahasa lingua franca, namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya. Sebagai bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Pada pertengahan abad 1800-an, Alfred Russel Wallace menuliskan di bukunya Malay Archipelago bahwa penghuni Malaka telah memiliki suatu bahasa tersendiri yang bersumber dari cara berbicara yang paling elegan dari negara-negara lain, sehingga bahasa orang Melayu adalah yang paling indah, tepat, dan dipuji di seluruh dunia timur. Bahasa mereka adalah bahasa yang digunakan di seluruh Hindia Belanda. Jan Huygens van Linschoten di dalam bukunya menuliskan bahwa Malaka adalah tempat berkumpulnya nelayan dari berbagai negara. Mereka lalu membuat sebuah kota dan mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata terbaik dari segala bahasa di sekitar mereka. Kota Malaka, karena posisinya yang menguntungkan, menjadi bandar yang utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasanya yang disebut dengan Melayu menjadi bahasa paling sopan dan paling pas di antara bahasa-bahasa di Timur Jauh. Bahasa Indonesia modern dapat dilacak sejarahnya dari literatur Melayu kuno. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua di tahun 1901. Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuizen. Sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional adalah usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah.
Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang paling lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, "Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang terdapat pada bab 17 pasal 36. Selanjutnya ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945 telah mengkukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang isinya tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia juga dikatakan sebagai bahasa resmi. Terdapat dalam pasal 25 ayat 3 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta rencana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia ada dua, yang pertama secara tulis dan juga secara lisan. Penggunaan bahasa Indonesia secara tulis yang pertama terdapat pada pasal 31 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Pada pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Selanjutnya ada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintah, dan swasta.
Penggunaan bahasa Indonesia secara lisan terdapat pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Berdasarkan kedudukan dari bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi satu, merupakan lambang kebanggaan nasional, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar, sosial, budaya, dan bahasa, yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam berhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain bahasa secara umum. Yang pertama, fungsi umum bahasa yaitu alat komunikasi manusia, sedangkan fungsi khususnya bahasa yaitu sesuai tujuan seperti fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.